api, dewa jahat. Kalian tidak cukup pantas. Kalau begitu, apakah aku, Lin Jian, dewa perang penguasa naga, layak? Dewa perang penguasa naga klan Lin. Lin Jian, bawahan Anda tidak efektif dalam menangani masalah ini. Mohon hukum saya, penguasa naga. Bahkan neraka tak terbatas ini tidak bisa menjebakku. Apa yang bisa kau, bocah berambut kuning belaka, lakukan padaku? Jangan bunuh aku. Mereka yang menghancurkan keluarga klan Linku. Tidak ada yang akan selamat. Pergilah ke bawah dan berikan pesan mimpi pada Lin Wujian. Katakan padanya bahwa kasus tidak adil 10 tahun lalu. Aku akan menyelesaikan setiap perhitungan dengannya. Dewa perang penguasa naga, hanya Jiang yang tertinggi. Tuan muda, keluarga Gu telah mengirim undangan, meminta Anda untuk besok. Pastikan tiba di hotel di Hou di Jiangchen untuk menikahi nona muda keluarga Gu Zinyu. Kau boleh pergi. Tuan muda, keluarga Gu hanyalah keluarga kelas 2. Anda baru saja keluar dari pengasingan, dan kekuatan dari seluruh dunia telah tunduk di hadapan Anda. Jika Anda tidak melanjutkan pernikahan ini, 10 tahun lalu, keluarga Linku dibantai secara tragis. Jika Tuan Tua Gu tidak menyelamatkanku, aku tidak akan lagi berada di dunia ini. Kebaikan ini, bagaimana bisa aku melawannya? Siapkan hadiah pertunangan 5 miliar. Siapkan pesawatnya. Aku akan pergi ke Jiangchen. ya, Helikopter. ku bilang, kakak ketiga. Wuhui, putra tertua keluargaku. Kalian benar-benar menarik. Putrimu akan menikah, dan kau sebenarnya tidak tahu siapa menantunya. Wuhui, ayah dari Gu Xingyin. Chen Yunyan, ibu angkat Gu Xingyin. Jika ini tersebar, orang-orang akan berpikir anggota keluarga Gu berpikiran sederhana. Ini semua salahmu. Kau bersikeras menikahkan putrimu dengan anak liar yang bahkan belum pernah kau temui. Apa yang bisa kulakukan? Tuan tua meninggalkan surat wasiat. Jika aku tidak mengikutinya, kita tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari warisan itu. Bukankah itu karena kau tidak berguna? Lihatlah jam sekarang. Dia bahkan belum menunjukkan batang hidungnya. Jika pengantin pria tidak muncul hari ini, aku tidak sanggup menanggung malu seperti ini. Menantu rendah hatimu, Lin Jian. Hari ini, aku secara khusus datang untuk memenuhi pertunangan. Kakak ketiga, menantumu ini buta. Buta. Apa? Kau ternyata buta. Kau tidak salah, kan? Gu Xingyu adalah kecantikan nomor 1 di Jiangchen. Bagaimana mungkin dia menikahi pria buta? Kudengar keluarga Gu melakukannya demi memperebutkan harta keluarga. Mereka tidak punya pilihan selain menikahkannya. Maka Gu Xingyu benar-benar menyedihkan. Lin Jian, di mana anggota keluargamu? Bukankah mereka datang bersamamu? Aku tidak punya keluarga. Jadi kau yatim piatu. Lalu untuk apa kau di sini? Apa kau berharap kami melayanimu? Meskipun mataku tidak bisa melihat, aku masih bisa mengurus hidupku sendiri. Aku tidak butuh siapapun untuk merawatku. Masih mengurus hidupmu sendiri? Kau cukup bangga akan hal itu, bukan? Bagaimana dengan mas kawin? Kau membawanya. Ku bilang, kakak ketiga. Lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia hanya bernilai sekitar 100 yuan. Dari mana dia mendapatkan mas kawin? Tanpa ayah, tanpa ibu. Dan dia buta. Dan tanpa mahar. Keluar pernikahan ini batal. Hei, tenang sedikit. Pikirkan warisan tuan tua. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Paman dan bibi, aku, Lin Jian, memang tidak bisa melihat. Aku tidak punya ayah atau ibu. Tapi aku telah bertarung di perbatasan selama bertahun-tahun. Dan telah mengumpulkan beberapa tabungan. Aku datang hari ini untuk memenuhi pernikahan. Terlebih lagi karena rasa terima kasih atas anugerah penyelamatan jiwa yang Tuan Tua Gu tunjukkan padaku saat itu. Aku harap Paman dan Bibi akan mengabulkan pernikahan ini. Ada 5 miliar di kartu ini. Anggap saja ini maharku. 5 miliar. Bagaimana mungkin dia punya 5 miliar? Apa yang kau lakukan? Ini 5 miliar. Kemari, ambil ini. Tidak ada nomor kartu. 5 miliar apanya? Ini adalah kartu universal Dewa Perang tingkat global. Melihat kartu ini seperti melihat Dewa Perang. Tidak perlu nomor kartu. Dewa Perang, kau bilang kau Dewa Perang. Dewa Perang yang mana? Mungkinkah itu Dewa Perang penguasa naga klan Lin? Nah, jangan berpikir hanya karena margamu Lin. Kau adalah Dewa Perang klan Lin. Tadi kau bilang datang untuk membalas budi. Kami pikir kau adalah orang yang punya perasaan dan menjunjung kebenaran. Aku tidak menyangka orang ini begitu rendahan. Bukankah begitu? Matanya tidak bagus dan otaknya juga bermasalah. Dasar cacat.
Bukan hanya kau mengejek kami dengan kartu rusak, tapi kau juga berani menyamar sebagai dewa perang. Apa kau sengaja mencoba menjatuhkan keluarga Gu kami? Gu Xingyu, putri angkat. Seseorang usir dia dari sini. Lakukan sesuatu. Kami sudah membayarmu. Apa kau hanya di sini untuk makan gratis? Siapa itu? Membuat Nyonya Gu kita marah. Huang Yujian, tuan muda kedua keluarga Huang. Nyonya Gu, hari ini adalah pernikahan besar Xingyu. Aku tidak terlambat kah? Tidak terlambat, tidak terlambat. Tuan muda Huang bisa menghadiri pernikahan Xingyu kami. Adalah keberuntungannya. Orang ini pasti tunangan Xingyu, kan? Apa yang baru saja kau katakan? Aku dengar semuanya. 5 miliar. Keluarga Huangku di Jiangchen adalah keluarga kaya dan berpengaruh yang menduduki peringkat teratas. Bagi kami untuk begitu saja mengeluarkan 5 miliar, sangat sulit. Apalagi orang buta ini. Bukankah begitu? Siapa di Jiangchen yang lebih kaya dari keluarga Huang? Semuanya. Hari ini, saya, Huang, secara khusus membawa hadiah pertunangan 500 juta. Dan sebuah vas dinasti Qing. Untuk secara khusus melamar putri keluarga Gu Xingyu. 500 juta keluarga Huang begitu murah hati. 500 juta itu bukan apa-apa. Yang berharga adalah vas dinasti Qing itu. Sebelumnya, vas ini selalu disimpan oleh seorang kolektor dari negara A, baru saja ditemukan kembali oleh rekan senegara kita. Harganya Bagus, bagus, bagus. Pernikahan ini, aku setuju. Kau lupa surat wasiat tuan tua. Apa yang akan? Berapapun warisan keluarga Gu, bisakah dibandingkan dengan keluarga Huang? Berhenti mengomel. Aku yang memutuskan masalah ini. Karena begitu. Kalau begitu silakan pengantin wanita masuk. Hari ini, mari kita selesaikan upacara pernikahan. Adapun beberapa orang. Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku mungkin akan memberimu sedikit uang untuk makan. Anggap saja itu uang yang kugunakan untuk membeli pengantin wanita. Tunggu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah itu melihat istri yang akan kamu dapatkan? Karena kamu miskin, kamu tidak bisa memilikinya. Jadi kamu ingin menghancurkan vas ini. Lin Jiang, jika kamu hari ini berani menyentuh vas ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Apa yang kamu lakukan? Bahkan tidak bisa memegang vas dengan stabil. Tidak, bukan. Itu bergetar sendiri. Diam, benar-benar tidak berguna. Vas ini palsu. Tidak mungkin. Keluarga Huang, keluarga kaya raya di Jiangchen, menggunakan barang palsu untuk menipu keluarga Gu. Apa? Dia buta? Dia bahkan tidak bisa melihat. Kamu orang buta yang bahkan tidak bisa melihat. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatakan vas saya palsu? Apakah kamu membuka mata surgawimu atau apa? Vas dinasti Qing sangat berharga. Keberhargaan ini tidak merujuk pada harga. Tapi di dunia barang antik, statusnya sudah setara dengan harta tak ternilai. Tentu saja. Tapi yang milikmu ini palsu. Vas ini. Keterampilan melukisnya seharusnya lumayan. Warna bunga dan daunnya berkilau dan transparan. Aneh, bukankah dia buta? Bagaimana dia tahu apa yang terlukis di atasnya? Dekorasi glasurnya juga memperhatikan gaya Gongbi. Jika kau tidak melihat dengan cermat, kau benar-benar tidak bisa melihat cacat apapun. Tapi, baru saja aku menggunakan energi internalku dan mengetuknya dengan ringan. Suaranya kerum, tidak nyaring. Kualitas internalnya tidak murni. Kau bilang ini asli. Kurasa kau pasti memeriksa barangnya di malam hari. Kan? Saya sarankan Tuan Huang. Lain kali Anda membeli vas antik, Anda harus ingat untuk melihat barang aslinya di siang hari. Karena mata manusia akan terpengaruh oleh cahaya, menyebabkan kesalahan. Apa yang dia katakan? Kedengarannya benar-benar masuk akal. Cahaya siang apa? Energi internal apa? Orang buta bahkan bisa menilai barang antik. Apa kamu pikir kami bodoh? Seseorang, usir orang buta bau ini, untukku. Tunggu. Kau pengantinnya. Mengapa kau keluar saat ini? Waktu baiknya belum tiba. Aku tidak akan menikah. Gadis bodoh. Ibu akan memutuskan masalah ini untukmu. Kita tidak menikahi pria buta ini. Kita menikahi Tuan Muda Huang. Cukup, entah itu Lin Jiang yang datang untuk memenuhi kontrak pernikahan, atau Huang Gutian. Aku tidak akan menikahi salah satu dari mereka. Gadis nakal, katakan itu lagi. Kau menjualku bolak-balik, seperti komoditas. Aku tidak akan menikah meskipun aku mati. Kau tidak perlu datang dan menikahiku. Hanya untuk memenuhi kontrak pernikahan kakek. Dari dulu, itu kakek yang memohon padamu. Bukan milikmu atau milikku. Anggap saja kita tidak berjodoh. Baiklah, kalau begitu aku permisi sekarang. Gu Xingyu, ada apa denganmu? Ketulusan Tuan Muda Huang, tidak bisakah kau merasakannya? Ketulusan apa yang baru saja dia katakan? Tidakkah kau mendengarnya? Baginya,
Aku hanya seperti komoditas. Kau sebut ini ketulusan. Nona cantikku, kesabaranku terbatas. Harap bersikaplah masuk akal. Tuan Muda Huang, jangan marah. Zinyu, dia mungkin terlalu senang dan tidak langsung bereaksi. Menjauhlah dariku. Kamu berani memukulku. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan rasa benar-benar diperlakukan sebagai komoditas. Salam, penguasa naga. Penguasa naga, bagaimana Anda keluar begitu cepat? Pernikahan ini batal. Apel. Siapa di dunia ini yang bisa menolak kontrak pernikahan penguasa naga klan Lin? Cukup. Entah itu Lin Jiang yang datang untuk memenuhi pernikahan, atau Wang Gutian. Aku tidak akan menikahi salah satu dari mereka. Sombong dan menawan. Ini benar-benar tidak palsu. Di manakah naga Azure? Lapor, penguasa naga. Baru saja menerima kabar. Mereka yang di perbatasan yang pernah dikalahkan oleh Anda. Ke-21 negara yang berulang kali dikalahkan. Sekarang bersama-sama mengajukan petisi. Semua ingin tunduk pada perintah Anda. Beberapa bulan lalu, bukankah mereka masih merencanakan serangan balik bersama? Mengapa mereka tiba-tiba menyerah? Bawahan Anda percaya ini pasti tipuan. Jadi saya mengirim naga Azure untuk menyelidiki situasi. Baiklah, Penguasa naga. Banyak yang baru-baru ini muncul di Jiangcheng. Mata-mata perbatasan. Saya kira mereka semua ada di sini untuk mengintai Anda. Ada banyak orang biasa di sini. Jika perang benar-benar pecah, saya khawatir orang tak bersalah akan terluka. Bawahan Anda menyarankan, sebaiknya Anda menyembunyikan identitas Anda. ya, mari kita lakukan itu. Jika ada pergerakan dari pihak naga Azure, segera beritahu saya. Jangan biarkan dia menghadapi bahaya sendirian. Ya. Tolong. Tidak bagus. Kulihat kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Tolong. Selamat datang, penguasa naga. Siapa kamu? Beraninya kamu menyentuhku. Apa kamu tahu siapa aku? Apa yang memakai topan? Jika kamu punya nyali, lepaskan. 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 Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memukulku. Seluruh Jiangcheng, tidak ada yang berani di depanku. Begitu sombong. Wu Fan. Tuan Wu, bagaimana bisa itu Anda? Apa dia? Itu Dewa Perang Harimau Putih. Guan Gutia, siapa yang memberimu nyali? Berani tidak menghormati penguasa naga. Penguasa naga. Anda adalah penguasa naga klan Lin. Penguasa naga. Ampun penguasa naga. Saya buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Tolong ampuni saya kali ini. Menculik wanita sipil di siang bolong. Apakah masih ada hukum di Jiangcheng? Ya. Tapi penguasa naga, dia istriku. Apa? Di mana anggota keluarga gue? Di sini, kami di sini. Dengarkan baik-baik, Nona Gu Zinyu, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, menyelamatkan nyawa penguasa naga. Tanpa izin penguasa naga, tidak ada yang boleh berpikir untuk mengatur pernikahan Nona gue. Apakah Anda mengerti? Mengerti. Kapan aku menyelamatkannya? Mengerti. Kita bisa dengan penguasa naga membangun koneksi. Benar-benar berkar yang dipupuk selama beberapa kehidupan. Sama sekali tidak berani bertindak lancang. Pergi. Silakan nikmati waktu Anda semuanya. Tunggu sebentar. Terima kasih. Tuan Mudo, apa ini? Kita menyinggung keluarga Huan demi Gu Xinyu. Aku khawatir hidupnya tidak akan mudah. Apakah Anda akan kembali? Sebelum naga Azure kembali. Masih ada waktu, tidak apa-apa. Kau benar-benar pandai berpura-pura. Lagi pula, dengan siapa kau berhubungan? Menyebabkan kita menyinggung keluarga Huang. Sekarang bahkan Dewa Perang pun tersinggung. Ibu, aku sungguh tidak mengenal. Penguasa naga, bagus. Kau benar-benar berani menjawab. Dasar pengecut. Kau benar-benar berani kembali. Kau baik-baik saja. Dasar sampah. Kau baru saja lari. Sekarang kenapa kau lari kembali? Dewa Perang secara khusus menyebut nama dan ingin melindungi Zinyu. Lalu bagaimana dengan Lin Jiang ini? Biarkan mereka pertama-tama secara diam-diam mendapatkan akta nikah mereka. Ketika kita mendapatkan warisan, lalu biarkan saja mereka bercerai. Bukankah itu baik-baik saja? Anggap saja kau beruntung hari ini. Nah, aku akan membereskan urusan denganmu nanti.
Lin Jiang, ada apa denganmu? Sepuluh tahun berlatih. Akhirnya aku bisa melihat. Lin Jiang, buka pintunya. Kau bisa lihat. Sinyu. 10 tahun berlatih. Akhirnya aku bisa melihat. Matanya lebih baik. Sifat sombongnya tidak berubah. Apa bedanya berlatih dan tidak berlatih? Ininya sekarang. Aku dengar keluarga Huang demi menawar tanah kota timur ini, bahkan mengirim Su Enmei keluar. Benarkah? Su Enmei dikenal sebagai anak Phoenix Tiongkok. Selalu berhasil. Sepertinya hari ini, kita tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Lihat siapa itu. Gu Xinyu. Nyonya tuamu hanya mengirimmu dan orang buta ini. Kamu bisa melihat sekarang. Apa kamu sangat takut? Istrimu selingkuh dengan orang lain di luar. Saya dengar Tuan Muda Huang terakhir kali. Dipukuli sampai berlutut dan memohon ampun. Bagaimana kau bisa begitu tangguh sekarang? Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus sombong. Anak muda ini, aku merasa kau agak familiar. Apakah kita Su ini, cucu tertua keluarga Su. pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Nona Su pasti salah. Anak ini bernama Lin Jian. Dia hanya menantu tidak berguna dari keluarga gue. Bagaimana mungkin dia mengenalmu? Su Enmi. Itu dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, lelang telah dimulai. Selamat datang semuanya. Apa yang kita lelang hari ini? Bidang tanah pertama terletak di timur kota. Harga mulai dari 800 juta. Anda sekarang bisa mulai menawar. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya cukup uang. Saya menawar 1,5 miliar. Lin Jiang, apakah kamu gila? Sampah tidak berguna. Jika kamu tidak mengerti aturannya, diam. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa dana keluarga gumu kali ini hanya 1 miliar. Akan kamu gunakan apa untuk membayar 1,5 miliar? Saya hanya punya 1 miliar. Tetapi jika saya menghitung 1 miliar ini sebagai biaya penalti, saya bisa menawar hingga 4 miliar. Jika kau berani, ikuti. Gila. Anak muda, kau benar-benar punya cara yang bagus. 1,55 miliar, 1 miliar 600 juta. Sekarang kita mulai. Lelang untuk area kedua. Saya menawar 1,5 miliar. Masih 1,5 miliar. Nah, kamu sengaja ke sini untuk membuat masalah, kan? Tuan rumah, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mengusirnya? Kami sudah mentoleransi Anda beberapa kali. Apa Anda pikir ini main-main? Tuan ini, lelang ada aturannya. Jika Anda main-main, kami bisa membatalkan kali ini. Kualifikasi lelang keluarga Gu. Lin Jiang, kau sengaja ingin membalas dendam pada keluarga Gu kita, kan? Apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya sendiri. Lihat saja dari samping. Lanjutkan. 1 miliar 600 juta. 1 miliar 700 juta. 1 miliar 700 juta. Panggilan ketiga. Terjual. Selanjutnya, kita akan melelang tanah di barat kota. Harga mulai dari 600 juta. Siapa yang tidak tahu bagian barat kota adalah sebidang tanah kosong. Apa yang ada untuk ditawar? Cepat, selanjutnya. Tunggu, aku menawar 1 miliar. Lin Jiang, apakah kau mencoba menghancurkan keluarga Gu kita dan membuat kita kehilangan segalanya? Anak ini benar-benar gila. Memperlakukan tanah kosong di barat kota ini seperti harta karun. Dan 1 miliar. Pergi periksa, apa yang terjadi dengan tanah di barat kota belakangan ini? Kamu memang luar biasa. Sebidang tanah ini, saya keluar. Gu Xinyu. Sebidang tanah utama ini ditinggalkan untuk keluarga Guimu. Mari kita lihat bagaimana keluarga Guimu mengelola mulai sekarang. Menyerah. Keluarga Gu menawar 1 miliar. Ada tawaran lagi. Tunggu sebentar. Semua yang sebelumnya hanyalah tabir asap. Ini tujuanmu yang sebenarnya, bukan? Tapi aku tidak mengerti. Tanah di barat kota ini, apa sebenarnya artinya bagimu? Nona Su, menurutmu aku perlu memberitahumu. Tolong beri aku pencerahan. Tanah itu, jika aku bilang itu punya arti, maka itu punya arti. Apa kau mengerti? Tanah di barat kota, terjual kepada keluarga Gu seharga 1 miliar. Ibu, kita tidak perlu menunggu di sini, kan? Mereka pasti tidak akan mendapatkan tanah itu. Bukankah aku tahu itu? Aku hanya ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sampah ini keluar dari keluarga Gu. Xinyu.
Tanah itu sudah dilelang. Zinyo, kamu baik-baik saja. Minta maaf dengan benar kepada nenek. Nenek berjiwa besar. Dan pasti akan memaafkanmu. Nenek, kita membeli tanahnya. Aku tidak salah dengar, Kak. Kamu memenangkan lelangnya. Lin Jiang, membeli tanah di barat kota. Gu Zinyo, apa kamu tidak tahu tanah di barat kota itu adalah tanah kosong? Maaf, Apa gunanya menyesal? Cepat beritahu aku, berapa banyak yang kamu habiskan? 1 miliar. Apa? Habis sudah, keluarga Gu tamat. Ibu, Kamu binatang. Aku akan memukulmu sampai mati. Coba sentuh dia. Aku ingat, taruhannya adalah aku harus mendapatkan sebidang tanah. Sekarang aku sudah mendapatkannya. Panggil polisi. Aku akan membuat orang ini menghabiskan hidupnya di penjara. ibu, hal terpenting sekarang adalah cepat cari cara untuk mengembalikan tanah rusak ini. Kembali. Selamat, Nyonya Tua Gu. Kali ini, keluargamu benar-benar memenangkan sebidang tanah utama. Tuan Muda Huang, kamu harus mencari cara untuk membantu kami dengan tanah itu. Kembalikan. Aku bilang, Ketua Gu, apa kamu menganggapku bodoh untuk membuatku mengambil tanah tak berguna keluargamu? Kenapa? Tuan Muda Huang, bahkan jika aku memohon padamu, demi Zinyu, apa kau benar-benar berpikir satu wanita bernilai ratusan juta malas membuang kata-kata denganmu? Cukup. Aku bisa jamin. Jika kau lewatkan kesempatan ini, kau pasti akan menyesal. Dasar bocah, diam kamu. Percaya atau tidak, dalam beberapa hari, aku akan mencari seseorang untuk mengulitimu hidup-hidup. Halo. Apel. Ibu. Cepat lihat. Berita menyebar ke seluruh kota. Sebidang tanah di barat kota ini mungkin adalah tambang emas. Nilainya akan meningkat 10 kali lipat. Bangun, kau tidak perlu berlutut lagi. Apakah dia tahu sejak awal bahwa tanah ini akan naik nilainya? Aku salah paham padanya. Zinyo, kali ini kamu telah berjasa besar. Benar sekali. Aku selalu berpikir Zinyu adalah anak yang luar biasa. Ini semua berkat Lin Jiang. Jika kau ingin berterima kasih pada seseorang, berterima kasihlah padanya. Dia aku meremehkanmu. Dia jelas ini mencelakai keluarga Gu kita. Siapa sangka? Kucing buta tersandung tikus mati. Sekarang, kamu pasti sangat menyesal, kan? Nyonya besar gue, barusan, aku sudah mendiskusikannya dengan ayahku. Bagaimanapun, kita teman lama keluarga. Jadi, sebidang tanah di barat kota itu akan kami ambil. Tidak perlu, Tuan Muda Huang. Keluarga kami berencana menebangkannya sendiri. Nyonya besar, kata-kataku di sini. Keluarga Huang kami bersikap baik untuk membantumu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa kamu pikir kami bodoh? Mengancam? Keluarga Gu kami tidak takut pada keluarga Huangmu. Baiklah. Penundaan menimbulkan masalah. Putra sulung, Ya, Ibu. cepat pindahkan uangnya malam ini. Ibu. Harus malam ini. Siapa tahu apa yang mungkin salah. Aku bilang pergi, jadi pergilah. Gue, katakan sejujurnya padaku. Berapa banyak uang tunai yang masih dimiliki grup? Ibu. Sebenarnya, keluarga hanya tersisa kurang dari 500 juta. Apa? Kakak, bukankah terakhir kali kamu bilang masih ada 1 miliar? Anak durhaka. Ayahmu baru saja meninggal belum lama ini. Dan kamu sudah akan menghamburkan kekayaan keluarga. Jika bukan karena hari ini, berapa lama kamu The film berencana was menyembunyikannya translated dariku? and narrated by M Media. Ibu, aku salah. Ibu, tolong maafkan aku. Ibu, Kenapa kamu menghela napas? Dengan sebidang tanah di barat kota ini, mudah untuk menarik investasi beberapa ratus juta. benar, Ibu. Dengan tanah ini, kita bisa mendapatkan pinjaman beberapa ratus juta. Beberapa miliar juga bisa. Lin Jian, apakah kamu harus menentangku sampai akhir? Nyonya tua. Apa kau masih ingat taruhan antara kau dan aku? Aku ingin kau meminta maaf pada Zinyu sekarang.
Lin Jiang, bagaimanapun juga dia nenekku. Biarkan saja. Bagaimana bisa kau, di depan begitu banyak orang, mengingkari perjanjian yang kau buat, tidak mengakuinya? Sinu yang baik. Nenek salah padamu sebelumnya. Membungkuk. Nenek, Saya sekarang mengumumkan bahwa Gu Hui, kamu diberhentikan dari posisimu mulai sekarang. Mulai besok, Gu Xinyu akan menjadi ketua grup Gu. Ibu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Meskipun aku berbuat salah, tapi selama bertahun-tahun ini, meskipun aku belum mencapai apa-apa, aku sudah bekerja keras. Ibu, Dasar sampah tidak berguna, keluar. baiklah, Ibu. Karena kamu tidak punya hati. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Jangan menyesalinya. Lin Jiang, aku. Bisakah kamu datang ke kamarku sebentar? Tidak perlu. Katakan saja apapun yang perlu kau katakan di sini. Apa yang terjadi di pelelangan? Aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku menyesal. Bisakah kamu tidak pergi? Kau tidak harus seperti ini. Aku, Lin Jian, bukan orang yang memanfaatkan kemalangan orang lain. Tunggu aku sebentar. Aku mau menerima telepon. Lin Jiang, kebetulan sekali. Kenapa kau di sini? Nona Su, tolong langsung ke intinya. Tuan Lin, siapa sebenarnya dirimu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau tidak bisa membodohiku. Tidak ada aktivitas sebelum lelang. Tapi kau bersikeras bahwa tanah itu akan naik nilainya. Hanya ada satu kemungkinan. Kau adalah dalang di balik dana Spark. Bukan. Hebat, hebat. Kalau begitu, aku anggap itu sebagai persetujuanmu. Nona Su, kau bisa pertimbangkan. Apakah kau ingin bergabung denganku? Atau lebih tepatnya, bergabung dengan Dana Spark? Kenapa? Apakah kau menginginkanku atau... Berhenti pura-pura bingung. 4 keluarga besar Tiongkok, putri dari keluarga Subao, sebenarnya berada di keluarga kelas 2. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Siapa sebenarnya dirimu? Sudahlah, kalau begitu semoga kerjasama kita menyenangkan. Siyu, kau baik-baik saja. Ada apa denganmu? Tidak ada, aku kenyang, tidak bolehkah? Penguasa naga, situasi darurat. Baru saja menerima kabar. Gu Hui diam-diam berkolusi dengan keluarga Huang dan menjual tanah di barat kota. Apa? Dia menjual tanah di barat kota kepada keluarga Huang. Ibu, ayah, apa yang terjadi? Paman tertuamu. Dia menjual tanah di barat kota kepada keluarga Huang. Bagaimana bisa aku membesarkan anak tak tahu terima kasih seperti itu? The film was translated Nyonya besar and gue, narrated sudah by kubilang M sejak lama. Media. Kau merayakan terlalu dini. Dasar bajingan. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Anak durhaka. Sejak ayah meninggal. Jika bukan karena aku, keluarga Gu sudah lama tamat. Aku hanya menghabiskan sedikit uang. Dan kamu mengabaikan ikatan keluarga. Kalau begitu jangan salahkan aku karena membelakangimu. Bagus sekali. Nyonya besar, biar ku beritahu hal lain. Dia menjual saham keluarga Guilmu kepada keluarga Huang kami juga. Malam ini, aku akan membuat keluarga Guilmu menghilang dari Jiangchem. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Pria, Ikatsi tidak berguna ini untukku. Aku akan tunjukkan padanya beberapa jurus pada istrinya di sini.
Gerakan macam apa itu? Aku akan melawanmu sampai mati. Tidak, Xinyu, Lin Jiang, kali ini aku percaya padamu. Xinyu. Gu Xinyu. Xinyu, bangun Xinyu. Dia sendiri yang mencari masalah. Jangan salahkan aku. Apa yang kau coba lakukan? Beraninya kau? Ada apa kau di sini? Huang Gutian. Nyalimu bertambah besar. Kalau dulu, apa yang kau katakan? Aku bahkan tidak berani bernapas. Hari ini, keluarga Huangku berbeda dari sebelumnya. Kau tidak tahu mana yang baik untukmu. Berhenti mencoba menakutiku. Mulai sekarang, masih belum jelas siapa yang berkuasa di Jiangchen. Bawahanmu terlambat tiba. Mohon maafkan saya, tuanku. Dewa Perang Harimau Putih. Dia hanya orang tak berguna, menantu yang tinggal di rumah. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu bawahannya? Benar-benar badut fisik. Su Enmi, apa maksudmu? Keluarga Huangmu awalnya punya kesempatan untuk bangkit dengan cepat. Sayang sekali, kau memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi. Ini milik keluarga Huangmu. Kontrak untuk mengakuisisi lahan di barat kota. Apa yang kau lakukan? Burung bijak memilih pohonnya. Keluarga Huang terlalu kecil. Jangan bilang kau pikir kau bisa menahanku, Su Enmi, The kan? film was Aku Lin translated Jiang, and tidak membunuh orang tak narrated bersalah by tanpa M pandang Media. bulu. Mereka yang ingin menjadi kambing hitam, bisa tinggal. Jika kau tidak ingin mati, keluar dari sini sekarang. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh. Lin Jiang, sebenarnya kau siapa? Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Aku melepaskanmu terakhir kali. Kali ini kau berani menyakiti Xinyu. Aku ingin kau mati dengan mengenaskan. Lin Jiang, Lin Jiang. Itu salahku, aku minta maaf. Aku mohon padamu, tolong ampuni aku. Apa kau pikir? Kau masih punya kesempatan. Lin Jiang, Lin Jiang. Saya tidak akan berani lagi. Beri saya kesempatan lagi. Kita adalah keluarga. 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 Kau tidak pantas seseorang. Bawa dia pergi. Jangan. Harimau Putih. Bawahanmu ada di sini. Aku ingin keluarga Huang dihancurkan malam ini. Ya, Lin Jiang, Kau akhirnya bangun. Apa kau merasa lebih baik? Lin Jiang, kamu adalah penguasa naga yang menyelamatkanku di pernikahan hari itu. Itu kamu, kan? Seperti yang kuduga, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Itu benar. Aku adalah. Lalu, kenapa kamu The film berbohong was padaku dan translated bilang, and kamu anak narrated yatim, by M dan bahkan Media. ingin menikah ke keluarga kami? Xinyu, ketika waktunya tepat, aku akan memberitahumu segalanya. Baiklah. Lin Jiang, tidak peduli apapun, aku percaya padamu. Ini, Apa ini? saat kita menikah, aku tidak membelikanmu apapun. Aku membeli ini khusus kemarin. Buka dan lihat. Apa kau suka? Ini, Xinyu. Aku ingin menjagamu seumur hidup. Baiklah. mereka di sini. Siapa yang mengirimmu? Serang bersama. Xinyu. Xinyu, ikut aku. Pergi. Jangan lari. Lin Jiang, kamu baik-baik saja? Kita pergi dari sini dulu. Lin Jiang, apa yang terjadi padamu? Di sana. Jangan biarkan mereka kabur. Cepat, pergi.
Nanti ku jelaskan. Ikut denganku, naik mobilku. Cepat pergi. Huang Bushan, tuan muda keluarga Huang. Bos, misi gagal. Su and Me menyelamatkan mereka. Sekumpulan orang tak berguna. Mungkin akan sedikit sakit. Tolong tahan sebentar. Mungkinkah Lin Wuqian yang mengirim mereka? Itu tidak benar. Keluarga Phoenix Lane tidak akan mengirim hanya segelintir orang ini. Aku hanya bisa melakukan perban sederhana ini. Kamu masih perlu ke rumah sakit besok. Aku dengar, Huang Gutian punya kakak laki-laki bernama Huang Guxian. Dia telah berlatih seni bela diri kuno di luar sejak muda. Aku belum pernah melihatnya. Namun, kau dan keluarga Huang adalah musuh bebuyutan. Mungkin, itu dia. Terima kasih. Aku tahu kau terampil. Namun, kau tetap harus berhati-hati 2 hari ini. Aku pergi dulu. Nona Su, aku akan mengantarmu keluar. Tua, sudah dikonfirmasi. Ini Lin Jiang yang melarikan diri 10 tahun lalu. Lin Wuqian, patriark keluarga Lin. Benar-benar dia. Para tetua di keluarga itu sudah lama tidak puas denganku. Menjadi kepala keluarga, aku tidak puas. Jika mereka tahu orang ini masih hidup, keadaan akan buruk. Salam, kepala keluarga Lin. Ada apa? Kepala keluarga Lin, apakah Anda ingin berurusan dengan Lin Jiang? Saya pikir kita bisa bekerja sama. Bagaimana kita bekerja sama? Saya sudah lama mendengar bahwa keluarga Lin Phoenix di Tiongkok adalah eksistensi yang bisa menutupi langit dengan satu tangan. Bagaimana kalau Anda meminjamkan kekuatan Anda kepada saya? Saya akan melenyapkan Lin Jiang untuk Anda. Mengapa saya harus percaya Anda? Lin Jiang membunuh saudara saya. Saya berharap bisa menghancurkan tulangnya menjadi debu. Hanya berdasarkan poin ini, saya bersedia, demi kepala keluarga, menempuh api dan air. Pergi ke panti asuhan Zishan. Temukan divisi gelap saya. Itu sudah cukup bagi Lin Jiang untuk mati 7 atau 8 kali lipat. Terima kasih, kepala keluarga. Lin Jiang, kali ini aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Sinyu, apa yang kita lakukan di sini? Aku memilihkan gaun untukmu. Cepat coba. Cepat, cepat. Sinyu. Halo, permisi. Di mana istriku? Aneh, dia barusan ada di sana. Halo, Lin Jiang, selamatkan aku. Tuan muda Lin, lama tidak bertemu. Huang Bushan. Apa maumu? Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu dicabik-cabik oleh 5 kuda. Seperti yang diharapkan dari tuan muda keluarga Lin Phoenix. Jangan coba menakut-nakuti aku. Kau tahu identitasku. Sebenarnya apa maumu? Berhenti bicara omong kosong. Dalam 1 jam, datanglah ke panti asuhan Zishan. Datang sendirian. Jika kamu tidak datang, aku akan mengambil istrimu dan memperkosanya dulu, lalu membunuhnya. Lepaskan aku. Kau berani? Halo. Sinyu. Sinyu, kau baik-baik saja Sinyu. Tidak menyangka ini, kan Lin Jiang. Kamu juga punya hari seperti ini. Lepaskan dia. Apapun yang kau mau, hadapi aku. Petugas, Tuan Lin adalah orang baik. Mohon jangan bunuh dia. Diam. Kamu hanya anjing peliharaan keluarga Lin. Berani bicara 1 kata lagi. Itu kau. Bukankah kamu cukup mampu? Kamu juga punya hari seperti ini. Kenapa kamu seperti anjing? Kau benar-benar menggunakan anak kecil untuk melakukan hal seperti ini.
Ini bukan perbuatanku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena membuat terlalu banyak musuh. Kaji. Tak tahu malu. Pemenang mengambil segalanya. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Kamu hanya anjing yang menunggu untuk disembelih sekarang. Tapi ngomong-ngomong, istrimu di sini. Dia benar-benar menggiurkan. Sayang sekali jika hanya membunuhnya begitu saja. Tuang Gusat, lepaskan dia. Aku akan membunuhmu. Tunggu sampai aku kembali. Lalu aku akan perlahan mempermainkanmu sampai mati. Bawa mereka, dan kunci mereka secara terpisah. Ya. Mengapa kau bersama Tuang Gusan? Tuan Lin, saya punya kesulitan sendiri. Tapi saya bersumpah, saya tidak tahu orang yang mereka incar adalah Anda. Ikutlah dengan saya. Saya akan mengantar Anda mencari Nona Gu. Sinyu. Lin Jiang, Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. The film was Ikutlah dengan kami. translated Kau and membantuku. narrated Dia by tidak akan M. melepaskanmu. Media. tidak, saya tidak bisa pergi. Tuan Lin, Anda dan Nona Gu adalah orang baik. Itu sebabnya saya membantu Anda. Saya tahu jalan pintas. Saya akan mengantar Anda. Wanita, kamu berani mengkhianatiku. Mati. Dan saudara-saudaramu itu. Aku akan mencincang mereka dan memberikannya kepada anjing-anjing. Bangun. Bangun. Sudah kubilang. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, kamu tidak akan melarikan diri. Tuang Gusan. Kau sampah tak berguna. Masih bicara besar bahkan saat menghadapi kematian. Tapi aku tidak menyangka. Di dalam divisi rahasia Patriark Lin, masih ada pengkhianat. Patriark Lin. Lin Wutian yang mengirimmu. Benar. Ini semua orang-orangku. Hari ini, kamu juga tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Serang. Ada apa? Penyusup telah memicu sistem alarm. Wu Feng, Jadi itu kamu yang membuat masalah. tetaplah dekat denganku. Suruh orang-orang di atas turun ke sini. Jangan biarkan mereka kabur. Berhenti. Jangan lari. Dewa Perang Harimau Putih, Wu Feng ada di sini. Penguasa naga, Anda baik-baik saja. Xinyu, di sini berbahaya. Ayo kita pergi dulu. Pergi. Kalau begitu hati-hati. Pandangan jauh penguasa naga seperti dewa. Orang-orang di luar, semuanya sudah ditangani. Ini, bagaimana ini mungkin? Saya menempatkan ratusan elit di atas. Kamu, Apa kau pikir? Aku akan datang tanpa persiapan. Hanya untuk mati. Lin Jian, aku salah. Aku pantas mati. Tolong ampuni aku. Aku janji, aku tidak akan pernah lagi muncul di hadapanmu lagi. Apa kau pikir? Aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Kalau begitu matilah. Metode kejimu yang seperti itu sudah kulihat sejak lama. Hadapi mereka. Ya. Tuan Muda Lin. Lama tidak bertemu. Lin Wutian. Sebenarnya apa maumu? Apa yang kuinginkan? Tentu saja membunuhmu. Kalau begitu tergantung apakah kau punya kemampuan untuk melakukannya. Balas dendam untuk kakak dari dulu. Aku belum datang untuk menyelesaikannya denganmu. Baiklah. Aku akan menunggumu. Wu Feng, pergilah selidiki panti asuhan ini. Sebenarnya bagaimana situasinya? Seperti yang Anda perintahkan. Nona Bai. Terima kasih. Lin Jiang, boleh aku masuk? Masuklah.
Lin Jiang. Denganmu di sisiku. Itu bagus. Maaf, karena membiarkanmu mengambil risiko bersamaku. Mulai sekarang, aku akan tetap di sisimu untuk melindungimu. Sudah kau cari tahu? Baik, aku akan segera ke sana. Panti asuhan Zishan ini memang merupakan industri di bawah keluarga Phoenix Lin. Di permukaan, terlihat seperti panti asuhan biasa. Tapi kenyataannya, diam-diam adalah organisasi pembunuh. Organisasi pembunuh. Mereka menggunakan berbagai cara ilegal untuk mengumpulkan anak yatim, lalu melatih mereka menjadi pembunuh. Nona Bai yang menyelamatkan Anda terakhir kali adalah salah satunya. Masih ada anak yatim seperti itu di panti asuhan. Lebih dari 100 orang. Segera dari dana Spark, alokasikan sebagian dana untuk mendirikan dana amal. The film was Dan membangun translated kembali panti and asuhan Zishan. narrated by Ya. M Media. Tuan muda, Nona Su ingin bertemu dengan Anda. Biarkan dia masuk. Filantropis Agung Lin. Perbuatan agungmu sudah masuk pencarian terpopuler. Aku sangat mengagumimu. Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Ada apa? Langsung saja ke intinya. Apa kau masih ingat saat kau merekrutku dulu? Kita sepakat bahwa kau akan memenuhi salah satu keinginanku. Tentu saja aku ingat. Apa maumu? Tuan Lin, biarkan aku menjadi pacarmu. Ya, Su Enmi, kau gila. aku hanya menggodamu. Sebenarnya, aku ingin kau berpura-pura menjadi pacarku dan membantuku dengan bantuan kecil. Bantuan. Karena kau tahu, aku berasal dari keluarga Bang Osu, maka kau pasti juga tahu tentang keluarga Phoenix Lin, kan? Aku tahu. Meskipun keluarga suku kuat, dibandingkan dengan keluarga Phoenix Lin, kami masih kurang. Keluargaku, saat aku masih sangat muda, sudah dengan tuan muda keluarga Lin mengatur kontrak pernikahan untukku. Tapi aku tidak mau. Tunangan yang kau sebutkan adalah putra kepala keluarga Lin saat ini. Lin Chon, kan? Benar. Awalnya, tunanganku bukan dia. Lupakan saja. Lebih baik tidak membahas masalah ini. Tunangan aslimu adalah aku. Jadi, kau menyamarkan identitasmu sebelumnya karena kau ingin lari dari pernikahan. Sekarang kau ingin menggunakan aku sebagai perisai untuk membatalkan pertunangan. Aku tidak salah. Mudah berbicara dengan orang pintar. Tuan Lin, seorang pria yang memegang kata-katanya. Sekali diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Kau tidak akan menarik kata-katamu, kan? Baiklah, aku setuju. Baik. Kalau begitu, sudah beres. Penguasa naga. Urusan dengan Lin Wutian. Saatnya menyelesaikan ini. Sinyu, Berlutut. istriku, aku hanya bercanda dengan mereka. Aku bilang berlutut. Mengaku jujur, apa hubunganmu dengan Su Enmi? Sakit. Dia hanya memintaku untuk membantunya dengan sebuah permintaan, itu saja. Jawab. Aktifkan speakerphone. Besok, ikut aku menemui orang tuaku. Pukul 1 siang, Hotel Fenglin, menunggumu. Baiklah Lin Jiang. Sinyu, ini semua salah paham. Ini benar-benar salah paham. Salah paham, kamu bertemu orang tua, dan kamu bilang itu salah paham. Aku... Baiklah, Sinyu, ini karena keluarga Su Enmi memaksanya menikah dengan pria yang tidak dikenalnya. Jadi, dia memintaku berpura-pura menjadi pacarnya untuk membantunya membatalkan pertunangan. Itu tetap tidak boleh. Aku tidak setuju. Bagaimana jika wanita itu menganggapnya serius? Sinyu, Su Enmi pernah membantuku sebelumnya. Aku hanya akan ikut bermain sebentar, menyelesaikannya, dan langsung kembali. Aku bersumpah, jika aku berbohong sedikit saja, semoga aku mati mengenaskan. Baiklah. Tapi,
Aku peringatkan kau. Jika kau berani macam-macam di luar, sakit. Aku akan membuatmu berlutut di luar sepanjang malam. Jangan khawatir. Mana mungkin aku berani. Hei, kenapa kau berdiri begitu jauh dariku? Hari ini, kau adalah orangku. Tuan Muda Lin, saya ingin bersulang untuk Anda. Mulai sekarang, mohon jaga saya baik-baik. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Benar. Mengapa Su Emmy belum tiba? Permisi. Kita terlambat. Putri, siapa dia? Ayah, Ibu, izinkan aku memperkenalkanmu. Bagaimana dengan yang ini? Itu pacarku. Su Emmy. Apa maksudmu? Tuan Muda Lin ada di sini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nah, aku tidak peduli siapa kau. Keluar dari sini. Jika kau menyinggung keluarga Su kami, kau akan mati mengenaskan. Keluar. Bagaimana jika aku bilang tidak? Ayah, Ibu, sebaiknya ku jelaskan hari ini. Aku akan datang. Aku di sini untuk membatalkan pernikahanku. Diam. Kau ingin keluarga Su kami. Tidak ada pemulihan. Membatalkan pertunangan. Su Enmi, kamu tidak menganggapku serius. Masih belum menganggap keluarga Phoenix Lin. Ingat itu. Tuan Muda Lin, putriku bodoh. Kamu tidak boleh mengikutinya. Perhitungan umum. The film was translated and Kurasa kamu tidak narrated tahu by apa yang baik Nvidia. untukmu. Apakah kamu tahu? Menyinggung keluarga Lin kami. Apa akibatnya? Keluarga Phoenix Lin berasal dari Tiongkok. Keluarga pertama, Maha Kuasa. Dan kau, Tuan Muda keluarga Lin lagi. Tapi takdirku adalah keputusanku sendiri. Pernikahan hari ini sudah kubatalkan. Kamu berani. Pernikahan sejak zaman kuno. Perintah orang tua. Perintah Mak Komblang. Bagaimana bisa kamu? Permainan anak-anak. Ayah, menggunakan ini untuk menekanku. Terlambat. Sebenarnya, aku hamil. Anaknya dia. Bagus. Su Enmei, kamu punya nyali. Aku ingin menikahimu. Itu seperti memberi sedekah kepada keluarga Sumu. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Gadis pemberontak. Gadis pemberontak. Tuan Muda Lin. Kejadian hari ini. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Pertanggungjawaban. Kamu keluarga Su yang kecil. Apa yang harus kamu katakan padaku? Kamu wanita. Bicara, kalau bicara. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Seseorang tidak tahu dari mana datangnya pria liar itu. Kamu berani menyentuhku. Su Enmei, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Lihat aku hari ini. Bagaimana cara memukul pria ini sampai mati. Tunggu sampai aku menikahimu hari ini. Aku akan menghinamu siang dan malam. Biar kamu menyesali apa yang terjadi hari ini. Lin Chong. 10 tahun tidak bertemu. Kamu masih tidak tahu apa-apa seperti sebelumnya. Kamu, lancang, berani tidak menghormati Tuan Muda. Kamu mencari mati. Tangkap dia. Tuan Muda keluarga Lin Phoenix. Sungguh konyol. Jika dia adalah Tuan Muda, lalu aku ini siapa? Salam, Dewa Perang Naga. Tuan Muda Klan Lin, Lin Jiang. Harimau Putih, bagaimana kamu bisa di sini? Siapa sebenarnya kamu? Sepupuku tersayang. Dan beberapa paman. Masih belum ingat. Aku adalah orang dari 10 tahun lalu. Lin Jiang yang hampir kamu bunuh. Aku telah kembali. Itu kamu. Lin Jiang. Tidak mungkin. Bukankah kamu sudah mati? Dulu. Saat pemberontakan para penguasa. Kalian beberapa orang membantu Lin Wutian merebut kekuasaan. Dan bahkan membunuh kakakku. Hutang ini harus diselesaikan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba memberontak? Sungguh lelucon. Kalian sekelompok pengkhianat. Kalian membunuh kepala keluarga Lin yang lama saat itu. Dan sekarang kalian berani berbalik dan menuduh kami. Semoga kalian semua mati mengenaskan. Lin Jian, bagaimana jika kamu kembali? Anjing tuamu sudah mati. Dan kamu hanyalah anjing liar. Denganmu, Seonggok Sampat, kamu pikir kamu bisa bersaing dengan keluarga Phoenix Lin kami?
Kamu menghina kakekku. Kamu mencari mati. Apa kamu pikir aku diam saja? Selama 10 tahun terakhir, tangkap kelompok pengkhianat pemberontak ini. Untukku. Ya, Berlutut. Saat kamu berkomplot melawan kerabatmu dulu. Apa kamu pernah berpikir hari ini akan datang? Pemberontakan. Menyakiti sesama anggota klan. Bawahan menentang atasan. Bunuh mereka semua. Lin Jiang. Kami semua terpaksa saat itu. Itu semua ulah Lin Wutian. Aku bibimu. benar. Lin Jiang, ingat ketika kamu masih kecil. Aku bahkan menggendongmu. Aku mohon padamu, ampuni aku. Apa kamu pikir pada saat ini? Aku masih akan percaya kata-katamu. Lin Jiang, kamu tidak bisa menyentuhku. Kalau tidak, ketika ayahku datang, kamu pasti akan mati. Aku kembali, tepatnya untuk mengambil nyawa anjingnya itu. Ayo, Ayah, Lin Jiang akan membunuhku. Cepat selamatkan aku, ayah. Ayah. tangkap mereka semua. Penjarakan mereka di penjara. Menunggu nasib mereka. Ya, Lin Jiang, berhenti. Kau tahu selama ini, kan? Lin Jiang, kau memanfaatkanku. Benar, aku memang memanfaatkanmu. Maaf. Sekarang, kita impas. Bagaimanapun, aku tetap harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku ingin berurusan dengan keluarga Lin. Tidak akan semudah ini. Seharusnya aku sudah menebak lebih awal identitas aslimu. Kau adalah tunanganku, kan? Perhitungan yang cerdik. Aku tidak menyangka akan dimanfaatkan olehmu sebagai balasan. Nona Su, ini saling menguntungkan bagi kita. Aku mendapatkan balas dendamku. Dan kamu tidak harus menikahi seseorang yang tidak kamu sukai. Meskipun aku membatalkan pertunangan. Namun, jika itu kau, itu tidak mustahil. Mari kita lupakan saja. Di hatiku, hanya ada Sinyu. Aku hanya bercanda. Kenapa kau begitu serius? Tuan muda, bawahanmu ada sesuatu yang ingin dilaporkan. Tuan, mohon tenangkan amarahmu. Sekelompok sampah tidak berguna. Lin Jiang, aku akan membuatmu mati mengenaskan. Para tetua-tua di keluarga itu. Apakah ada pergerakan? Para tetua sudah dalam perjalanan ke Jiangchen. Aku khawatir. Sepertinya para tetua-tua ini ingin bertarung denganku sampai mati. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Sampaikan perintahku. Kumpulkan semua elit dalam keluarga. Kita harus membuat pria ini, Lin Jiang, mati. Ya, bawahanmu akan pergi dan melakukannya sekarang. Tuan Lin, kami sudah menyiapkan gaun pengantin terbaik untukmu. Silakan lewat sini. Bagaimana? Menurutku, bagian belakangnya agak terbuka. Tuan Lin benar-benar diberkati. Nyonya adalah pengantin tercantik. Saya pernah melihat. Tolong bawakan beberapa set lainnya. Untuk istriku coba juga. Baiklah. Apa yang harus kulakukan? Pilih set yang mana? Bungkus semuanya. Aku akan mengambil semuanya. Kau gila. Mengapa membeli begitu banyak set? Satu set saja cukup. Bagaimana bisa begitu? Aku bilang, aku akan memberimu pernikahan terbaik. Bagaimana kalau kita mengadakan beberapa upacara? Kamu bisa memakai gaun pengantin yang berbeda setiap kali. Aku ingin semua orang tahu, kamu adalah pengantinku. Dewa Naga, beberapa tetua dari keluarga Phoenix Lin ingin bertemu denganmu. Mereka sudah menunggu di perusahaan sekarang. Mereka dikirim oleh Lin Wujian. Tidak begitu. Dulu, mereka dan kakekmu sangat dekat. Kurasa, mereka tidak berniat mempersulitmu kali ini. Lin Jiang, kau pergilah. Kita juga membeli gaun pengantin hari ini. Biarkan saja Wu Feng mengantarku. Sinyu,
Terima kasih. Beberapa paman. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Lin Jian, kami datang kali ini karena kami ingin kamu menjadi kepala keluarga Lin Funik. Silakan duduk. Jadikan aku kepala keluarga. Sejujurnya, Lin Wutian dan keluarga kami seperti air dan api. Sudah lama menjadi situasi hidup atau mati. Dan kamu adalah putra sah dari keluarga Lin. Kami percaya, kamu pasti bisa menjadi kepala keluarga ini. Benar. Kakekmu meninggal secara tragis waktu itu. Itu memang tidak bisa dihindari. Sekarang setelah kamu kembali, kita tidak bisa mengkhawatirkan itu lagi. Paling buruk, kita hanya akan bermusuhan dengan Lin Wutian. Jadi, kamu ingin bekerja sama denganku untuk melawan Lin Wutian bersama. Tepat sekali. Namun, aku tidak tertarik dalam posisi kepala keluarga karena kau bersedia membantuku. Aku bersumpah, aku pasti akan menggunakan darah Lin Wutian untuk memberi penghormatan kepada arwah kakekku di surga. Lin Jiang, berita buruk. Sesuatu terjadi pada keluarga Gu. Apa? Apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Baru saja sekelompok orang misterius lari ke keluarga Gu. Kurasa mereka pasti datang untukmu. Bagaimana keadaan Sinyu? Ini? Lin Jiang, tunggu sebentar. Sepertinya, kita semua meremehkan Lin Jiang. Jangan bergerak. Kalian semua, bersikaplah yang benar. Siapa kau? Ikat mereka semut. Apa yang sedang kamu lakukan? Bawa mereka semua pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Cincang dia sampai mati. Lin Jiang, cepat masuk mobil. Sinyu, kau sama sekali tidak boleh terluka. Sinyu. Lin Wutian. Kau bajingan. Lin Jiang, jangan khawatir. Mereka akan baik-baik saja. Lin Wutian. Apa yang kau lakukan pada Sinyu? Jangan khawatir. Dia masih hidup sekarang. Tapi apa yang terjadi nanti? Tergantung pada tindakanmu. Lin Chong masih ada di tanganku. Coba sentuh mereka jika kau berani. Dasar bocah. Masih berlagak di depanku. Kamu masih terlalu mentah. Bagaimana kalau begini? Kau kembalikan anakku. Kita tukar sandera. Baik. Di mana kau? Aku akan kirim lokasiku sebentar lagi. Datanglah sekarang. Jangan main-main denganku. Lin Jiang, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Pinjami aku mobilmu. Lalu beritahu Wu Feng dan yang lainnya. Tunggu kabarku. Hati-hati. Pergi. Lin Jiang, kau akhirnya di sini. Ayah, selamatkan aku. Bersikaplah yang baik. Anjing tua. Bicara. Bagaimana kita bertukar? Pertama, buang senjatamu keluar dari sini. Lin Wutian. Apa kau pikir aku bodoh? Jangan khawatir. Aku juga tidak mau. Anakku terluka. Apa yang direncanakan anjing tua ini? Apa kau lega sekarang? Giliranmu.
urusan kita. Akan kita selesaikan nanti. Sekarang, tukar orangnya dulu. Tentu saja. Biarkan mereka pergi. Ayah, kau harus tegakkan keadilan untukku. Aku ingin dia mati. Jangan khawatir. Sekarang sudah baik-baik saja. Aku di sini. Lin Jian, Zinyu dipasangi bom. Apa? Dasar bajingan kotor. Coba lawan aku. Kau pasti akan mati hari ini. Lin Jiang. Aku minta maaf. Sini. Jangan takut. Gule, kamu gila. Itu bom. Apa kau tidak mau hidup? Aku yang urus ini. Kalian pergi duluan. Baiklah. Ayo pergi. Lin Wutian, kau lebih buruk dari babi atau anjing? Meskipun aku mempertaruhkan nyawaku ini, singkirkan kau, penjahat tersela ini. Ya, lawan mereka. Ada total 5 kabel di sambungan. Metode penempatan bomnya tidak terlalu pintar. Namun, dengarkan perintahku. Semua mundur. Penguasa naga, jangan. Semua mundur. Lin Jiang, kau cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Aku bilang, kita adalah suami istri. Kita harus bersama dalam hidup dan mati. Mau menjinakkan bom? Baiklah, aku akan memberitahumu. Di antara 5 kabel ini, 2 di antaranya. Selama kau memotong salah satunya, bom akan langsung meledak. Hanya dengan memotong 3 lainnya, bisa berhasil dijinakkan. Percayalah padaku. Tepat sekali. Diledakkan oleh bom. Menghemat masalah bagiku untuk melakukannya sendiri. Yang pertama, Baiklah. Nas, keberuntunganmu tidak buruk. Lanjutkan. ada 2 lagi. Baiklah. Yang terakhir. Orang ini tidak mungkin seberuntung itu, kan? Lin Jiang, aku percaya padamu. Lin Jiang, Sekarang sudah baik-baik saja. Bagaimana ini mungkin? Lin Wutian, sepertinya bahkan surga pun tidak membantumu. Sekarang, saatnya menyelesaikan urusan kita. Kamu anak ini hari ini beruntung. Bahkan jika kamu menjinakkan bom, kamu tetap tidak akan pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Jangan sisakan siapapun hidup-hidup. Serang. Semut mencoba mengguncang pohon. Lin Jiang, saya sarankan kamu menyerah. Dan saya akan membiarkan mayatmu utuh. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Belum pasti. Masih bicara besar ketika kematian sudah dekat. Semuanya, serang. tunggu sebentar. Salam, penguasa naga. Kalian beberapa orang tua ini berani mengkhianati keluarga Phoenix Lin. Kalian pasti bosan hidup. Seorang pria yang menyakiti kerabatnya sendiri. Kamu berani bicara. Pedang, datanglah. Lin Wutian, hari kematianmu telah tiba. Hanya beberapa tikus lagi. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa sombong.
rubah tua. Apa kau pikir hanya kau yang punya rencana cadangan? Apa yang kamu lakukan? Ayah, ini buruk. Tidak bisa menghubungi komandan pengawal gelap. Mata-mata yang kamu tempatkan di sekitar sudah lama dibereskan. Lin Wutian, apakah kamu tidak akan menyerah? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bunuh mereka. Ayah, selamatkan aku. Bayar dengan nyawamu untuk kakekku. Ayah, Lin Jiang, kau baik-baik saja. penguasa naga. Sisanya kuserahkan padamu. Aku akan mengejar Lin Wutian. Ya, hati-hati, penguasa naga. Siapkan pesawat segera sekarang. Saya akan mengirimkan lokasinya. Jemput saya segera. Ya. Tidak berguna. Sekumpulan orang tidak berguna. Saya meremehkanmu. Saya tidak menyangka. Saya akan benar-benar kalah di tanganmu. Kau mendapatkan balasan yang setimpal. Bersiaplah untuk mati. Sudah berakhir. Saya kalah. Pergi ke neraka. Lin Wutian. Sampai akhir, kau masih begitu keji. Tolong. Jangan bunuh saya. Saya salah, Lin Jiang. Saya minta maaf padamu. Dan juga minta maaf pada kakekmu. Tolong ampuni saya. Kepala keluarga. Oh iya. Posisi kepala keluarga Lin akan menjadi milikmu mulai sekarang. Saya akan meninggalkan Tiongkok mulai sekarang. Saya tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Tolong jangan bunuh saya. Aku tidak tertarik pada posisi kepala keluarga. Aku hanya menginginkan nyawamu. Tidak. Tidak. Kakek, balas dendam besar telah terlaksana. Beristirahatlah dengan tenang. Aku kembali. Lin Jiang, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, semuanya sudah berakhir. Cepat, aku akan membawamu untuk diperban. Gu Xingyu, menikahlah denganku. Selamat, selamat. Selamat, Paman dan Bibi. Terima kasih atas ucapan selamatnya. Selamat, penguasa naga. Selamat. Semoga kalian berdua segera dikaruniai putra. Kau terlalu baik. Silakan masuk dengan cepat. Terima kasih kalian berdua. Tuan muda, ini adalah hadiah pertunangan yang telah disiapkan keluarga Phoenix Lin kami. Untukmu. Di dalamnya ada 2 miliar. Ini, Ambil ini. Mulai sekarang, bersikap baiklah pada istriku. Baik, pasti. Pasti. Silakan. Pengantin pria dan wanita bersiap. Pernikahan akan segera dimulai. Ayo pergi. Tuan Lin, apakah Anda menerima Nona Gu di sini sebagai istri Anda? Baik dalam kemiskinan atau kekayaan, kesehatan atau sakit, tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain mulai sekarang. Aku bersedia. Nona Gu, apakah Anda menerima Tuan Lin sebagai suami Anda untuk berbagi suka dan duka dengannya mulai sekarang? Baik dalam kesuksesan atau kegagalan, tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. aku bersedia. Kalau begitu, silakan.
Pengantin pria, pasang cincin pernikahan ini pada pengantin wanita. Selamat untuk Anda, kalian resmi menjadi suami istri. Cium.